Selamat bergabung kembali Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkara Solo. Kiranya saat ini kita semua diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk tetap bisa beraktivitas di masa-masa ini. Sebelumnya kita akan memulai renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau mengizinkan kami untuk belajar satu lagi tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami pelajari pada hari ini, pada saat ini, Tuhan berkenan untuk memberikan pendalaman yang lebih khusus lagi Tuhan, supaya kami lebih mengenal lagi akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini kita akan belajar tentang sebuah proses. Nah, selama ini kalau kita tahu kita mau membuat jus stroberi, kita memasukkan air stroberi, kemudian nanti akan menjadi sebuah jus stroberi gitu. Kalau kita memasukkan alpukat, kita akan menikmati sebuah jus alpukat. Ada input, kemudian ada outputnya yang akan kita nikmati. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang sesuatu yang lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ada input, ada output. Nah, kenapa? Karena kita akan belajar tentang proses yang lebih panjang. Contohnya seperti gini. Saat kita mengetik di keyboard huruf A, di monitor pasti akan keluar huruf A. Nah, kalau kita mengetik huruf C, harusnya di monitor juga keluar huruf C, bukan huruf Z atau huruf N. Nah, kalau di monitor keluarnya huruf N, berarti ada yang salah. Nah, di sini kita akan belajar bahwa tidak selalu input yang kita masukkan akan persis seperti outputnya. Lah, yang salah di mananya? Apakah keyboardnya salah? Atau monitornya yang salah? Keyboardnya nyala, dan itu baik-baik saja waktu digunakan di PC yang lain. Dan monitornya juga nggak mati, nggak mungkin monitor akan menjadi salah. Ya, kita akan membuka dari Roma 1 ayat 1. Saya membacakan buat Bapak Ibu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Satu ayat saja, tapi kita akan mempelajari tentang ayat ini. Dan ayat ini sangat jarang diperhatikan ya, karena di depan dan cuma judulnya salam. Saya bacakan sekali lagi. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu mengenal ya Paulus. Kita juga sudah tahu tentang siapa sebelumnya sosok Paulus waktu dia menjadi seorang Saulus. Nah, Saulus saya percaya adalah orang yang sangat mengenal juga tentang Taurat waktu itu. Dia berdoa, ya dia berdoa. Dia membaca firman, ya Saulus juga membaca firman. Sama seperti Paulus. Paulus juga berdoa, Paulus membaca firman juga. Inputnya sama. Nah, tetapi yang dilakukan Saulus, nah, dia kenapa kok menyerang orang-orang Kristen? Bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuhnya mungkin. Atau bahkan melukai mereka. Tapi berbeda dengan Paulus yang memiliki penuh dengan belas kasihan. Dia tidak menyerang balik orang-orang Yahudi. Tetapi dia malah banyak menceritakan, mengabarkan tentang Injil yang kemudian sampai sekarang pun kita mempelajarinya. Apa yang dikatakan oleh Paulus melalui surat-suratnya, itu membangun kita sampai pada zaman sekarang. Ribuan tahun sudah terlewati. Tapi apa yang disampaikan oleh Paulus, itu membawa hidup kita untuk mendekat lagi kepada Kristus. Berbeda dengan Saulus. Inputnya sama. Sama-sama berdoa, sama-sama membaca firman. Tapi outputnya berbeda. Nah, di sini apakah yang membuat ini berbeda, Bapak Ibu? Nah,
ternyata ada satu hal penting yang kita sebut sebagai prosesor. Kembali lagi kepada komputer tadi, saat kita mengetik huruf A, itu masuk ke dalam prosesor. Kemudian dari prosesor ditampilkan kepada monitor. Nah, di saat apa yang kita ketikkan huruf A, di monitor munculnya huruf C, yang bermasalah adalah prosesornya. Bukan di keyboardnya, bukan juga di monitornya. Ada masalah dengan prosesornya ini. Ada masalah di dalam processingnya. Nah, disinilah letak permasalahan yang harus kita pelajari. Mengapa berbeda? Kita seringkali juga melihat, wah orang ini berdoa, bagus berdoanya panjang. Seperti rasanya mau di sorga kalau berdoa. Membaca firman-Nya bagus, tapi perbuatannya, waktu kita ngomong dengan istrinya, kita ngomong dengan pasangannya, berbeda sekali dengan apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Karena prosesornya, ada processingnya yang bermasalah di sini. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ini nih. Hamba Kristus Yesus. Ini adalah pengakuannya Paulus. Aku ini hamba Kristus Yesus. Berbeda dengan Saulus. Paulus mengatakan hamba Kristus Yesus. Hidupnya adalah dikuasai oleh Kristus. Dia menjadi hamba. Dia melakukan apa yang Tuhan itu katakan. Setiap detil yang Tuhan itu katakan, dia lakukan. Tanpa ada penolakan, tanpa ada bantahan, tanpa ada alasan. Dia hanya melakukannya saja. Itu adalah seorang hamba. Berbeda dengan Saulus. Saulus melakukan apa yang dikatakan oleh pemimpin umat pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi. Yang dikatakan oleh imam-imam. Bukan bersumber dari Kristus Yesus. Ini yang penting. Sumbernya dari mana? Karena sumber itu bisa menggerakkan kita, menggerakkan prosesor ini. Sumbernya itu adalah prosesornya itu. Saat kita memiliki sumber yang benar, sumber kita adalah Kristus Yesus. Dan kita akan digerakkan oleh Kristus Yesus itu. Kita harus mengizinkan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Waktu di Filipi 2 ayat 1 dikatakan ada persekutuan roh. Itu yang Paulus lakukan. Itu yang Paulus tulis di kitab Filipi. Ada persekutuan roh. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Penting sekali di sini. Meskipun di sini hanya dikatakan hamba Kristus Yesus. Itu adalah perkataan Paulus yang luar biasa. Waktu saya membaca ini, Tuhan, itu yang harus saya miliki. Itu yang harus kita miliki. Setiap pernyataan itu adalah identitas kita. Identitas kita adalah hamba Kristus Yesus. Kita harus taat. Tanpa ada alasan apapun. Sesulit apapun situasinya. Kita harus tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Tetap melakukan persekutuan. Persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan roh. Oke, kita membaca firman. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan persekutuan ini, karena itu yang nanti akan menentukan outputnya. Di saat prosesor kita terpaut kepada diri kita sendiri, kepada emosi kita, ego kita, outputnya akan menjadi seperti emosi kita. Saat ada masalah datang, kita akan marah-marah, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Tetapi waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada persekutuan dengan Roh Kudus, apapun masalah yang kita hadapi, yang keluar adalah firman. Yang keluar adalah karakter kita, karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa lebih tenang, kita bisa menghadapinya dengan lebih bijak. Dan kita pasti akan menjadi seorang yang solutif.
bukan seorang yang penuh dengan kemarahan. Ini marah, nyalakan ini, nyalakan itu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus menjadi pribadi yang seperti Kristus inginkan. Sama seperti Paulus lakukan. Tidak lagi menjadi seorang Saulus, tapi dia berubah. Prosesor ini tuh ada pada diri kita, Bapak Ibu. Hanya saja masalahnya kita harus mau untuk menggantinya. Bukan lagi prosesornya keinginanku, tapi keinginan Yesus. Persekutuan dengan Roh, ganti prosesornya. Kalau YouTuber bilang, dengan prosesor ini nggak perlu bayar, Bapak Ibu. Nggak perlu bayar, gratis. Tuhan udah berikan itu. Nggak usah like, nggak usah subscribe. Udah tersedia buat kita. Kita tinggal merubah prosesornya. Lakukan persekutuan dengan Kristus. Taat, taat, taat. Nggak ada alasan. Apapun yang terjadi, taat, taat, taat. Hidup kita akan dipenuhi oleh firman yang kita baca. Dan apapun yang kita lakukan akan penuh dengan doa-doa yang kita ucapkan. Karena ketaatan itu membutuhkan firman, juga membutuhkan doa. Bagaimana Kristus di dalam proses penyaliban, Kristus akan selalu berdoa. Ucapan-ucapannya waktu di kayu salib itu adalah doa. Dan sama sekali tidak terlepas dari firman, karena apa yang dilakukan oleh Kristus dalam proses penyaliban, itu adalah firman yang harus dia lakukan. Ada firman, ada doa. Dan yang terlebih lagi ada persekutuan bersama dengan Kristus. Kemudian baru kita akan melihat outputnya. Ini outputnya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dipanggil itu adalah kata kerja pasif. Juga ada kata dikuduskan. Jadi Paulus ini menjadi rasul itu bukan karena kehendaknya. Itu adalah kehendak Bapa. Saat kita sudah memilih Yesus sebagai prosesor di dalam kehidupan kita, kita akan dipanggil untuk menjadi seperti kehendaknya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan sebuah potensi untuk hal itu. Ada potensi yang nanti akan Tuhan berikan. Tuhan akan perlengkapi semuanya itu. Siapakah dulu Saulus? Dia hanyalah seorang yang suka mengejar-ngejar murid Yesus. Tapi waktu Tuhan memberikan dia potensi, penginjilannya luar biasa. Siapa sih seorang Petrus? Hanya nelayan biasa. Yang mancing. Yang mencari ikan dengan jalannya. Tapi waktu Tuhan memanggil dia, Tuhan berikan potensi yang lebih lagi. Bagaimana dia menginjili orang-orang Yahudi untuk bisa lebih mengenal lagi kepada sosok Kristus. Ada potensi yang Tuhan berikan waktu Tuhan memanggil. Seringkali kita lupa, aku mau melayani ini, aku mau melayani itu, aku mau melakukan ini. Tapi belum tentu Tuhan panggil itu. Tetapi waktu kita berubah prosesor kita menggunakan Kristus, ada persekutuan Roh di dalamnya, Tuhan akan memanggil kita. Ayo, kamu lakukan ini. Aku akan melengkapi kamu. Kamu akan melakukan yang terbaik di luar dari apa yang bisa kamu pikirkan. Paulus pun nggak akan berpikir jika apa yang dia tulis, surat-surat itu, akan bisa merubah orang dari waktu ke waktu dan tidak lekang oleh waktu. Paulus mungkin nggak akan menyangka itu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, potensi yang Tuhan berikan, di luar dari apa yang kita pikirkan. Itu kehebatan dari Tuhan kita. Kemudian, yang dikuduskan, nah ini nih, ini penting sekali. Setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, bayangkan jika Tuhan menguduskan itu. Apa itu tidak akan menjadi berhasil. Apapun yang kita lakukan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena kita sudah memiliki persekutuan dengan Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh iman kita. Kita akan menghasilkan output yang luar biasa, Bapak Ibu.
output yang sesuai dengan kehendak Allah, output yang sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada input, ada processing, ada output. Jangan pernah lupakan processing ini. Ini hal yang penting. Supaya kita bisa bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini kita berkomitmen untuk mau membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Kita belajar untuk mulai taat. Apapun yang terjadi, taat kepada Kristus. Kenal Kristus. Kenal karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Kita akan takjub dibuatnya pada akhirnya nanti. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, melebihi dari segala ekspektasi kita. Kiranya pada saat ini Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita bisa diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, di dalam setiap permasalahan. Apapun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau ingin Tuhan supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan Engkau merindukan kami Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk lebih lagi mendekat kepadamu, untuk terus membangun persekutuan bersamamu, dan kami akan terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.